Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah wa tabarakallah wa tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YouTube channel Ika di Kota Bogor yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari sama-sama kita mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait Ramadan, ya, terkait bulan Ramadan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan datang satu bulan, ya, akan menaungi kamu bulan yang penuh keagungan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita membaca banyak riwayat yang lainnya, ternyata lebih dari 20 Rasulullah SAW memberikan keterangan, penjelasan, ya, yang menginformasikan kepada kita begitu banyak sekali keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Ya, seperti tadi disampaikan, dia adalah bulan yang agung dan penuh berkah, bulan yang penuh istimewa, bulan yang diwajibkan di dalamnya berpuasa, bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan di mana pintu-pintu langit dan pintu surga dibuka, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu, bulan di mana seluruh amal kebaikan dilipat gandakan, bulan bulan sedekah, ya, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan banyak sekali bulan menyebutkan keterangan yang dilekatkan dengan pada bulan Ramadan ini. Ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaannya. Nah, tinggal bagaimana kita meresponnya. Ya, tentu ya respon kita harus dengan respon imani, ya kan? Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita, ya, doa satu, ya, doa pengharapan, ya, bagaimana dengan iman kita karena keistimewaan kemuliaan yang begitu banyak, ya, terkandung di dalam Ramadan, ya, maka kita sangat berharap untuk bisa dipertemukannya kembali, ya. Dan ini 2 bulan sebelum datang Ramadan, ya, menjadi doa yang diandalkan, doa yang dirindukan, ya, dan senantiasa dipanjatkan oleh hamba-hamba mukmin yang merindukannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami wa balighna Ramadan. Nah, ini dia. Ditekankan wa balighna Ramadan. Kemudian di riwayat lain, ya, Rasulullah mengajarkan kita berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan, ya, wa sallimhu, ya, minni mutaqabbalan. Saya ulangi, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai kepada Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku, serta terimalah, ya, amal-amalku di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, ini menjadi perhatian dalam tema bahasan kita kali ini. Bagaimana kita mensikapi begitu banyaknya keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya, doa ketika kita memasuki
malam 1 Ramadan ya, di mana sudah nampak hilal ya, maka diajarkan oleh Rasulullah SAW kita berdoa Allahu Akbar. Ya Allah Maha Besar ya. Doa yang biasanya nggak lazim kita bertakbir dalam doa-doa kita, ya kan? Di sini Rasulullah SAW mengajarkan dengan takbir menunjukkan keagungan kebesaran. Ya. Dan Rasulullah mengajar doa Allahumma ahillahu alaina bil iman, bil amni atau bil yumna ya, wal iman. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya, catat di sini. Jadi apa yang kita hajati untuk sukses ya menjalani Ramadan, untuk sukses mendapatkan seluruh keutamaan dan keistimewaannya. Itu ya kita minta agar ya dinaungi ya, diberi suasana ya iman ya, keamanan dan keimanan. Ya, ya Allah jadikanlah hilal itu bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan ya, dan iman. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan juga doa wassalamati wal iman. Ya, keselamatan dan Islam. Jadi siapa saja yang bisa ya menjalani hari-hari waktu-waktu di bulan Ramadan dengan suasana keimanan dan keislaman, ya, keyakinan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkannya, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain ya menjelaskan kepada kita, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Jadi ada kesimpulan yang bisa kita ambil ya, ada 2 syarat sukses bagaimana kita bisa mengambil keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, mendapatkannya ya. Maka kita harus ya memperbaiki ya atau mensikapi ya amaliyah Ramadan kita dengan iman dan Islam. Ya, karena dengan Islam dan iman inilah ya yang akan bisa menghantarkan kita kepada al-ihsan ya. Nah, sebelum ya kita akan jelaskan lebih lanjut bagaimana syarat iman dan Islam itu kita miliki untuk sukses kita menjalani Ramadan. Ya, kita perhatikan terlebih dahulu ya sesi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKA di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Pemirsa YouTube channel IKA di Kota Bogor yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan yang tadi disampaikan, ada 2 syarat ya untuk kita bisa sukses meraih keutamaan yang banyak di bulan Ramadan dan keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya, banyaknya keutamaan bulan Ramadan, keistimewaan di dalamnya. Itulah wujud dari ayat ini, ya. Merupakan fadilah, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi yang menjadi dasar ya alasan kita ya perlu dan sangat bergembira ya karena adanya karunia dan rahmat Allah, dan itu semua ada di dalam bulan Ramadan. Ya, huwa khairun ya. Ramadan itu lebih baik ya dari apa yang kau kumpulkan. Hitungannya di bulan Ramadan itu ada penglipat gandaan ya. Ya, jadi kalau kita sengaja ya istilahnya mengandalkan kemampuan kita dalam beramal ya, dan kita ingin mencapai ya harga ya surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita tidak mendapat rahmatnya ya itu nggak akan bisa. Dan rahmat fadilah itu disediakan sebagai hidangan yang istimewa di bulan Ramadan ya. Maka ya di bulan Ramadan ini dalam hadis itu ya
seluruh amal dilipat gandakan balasannya. Amal sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan nilainya sama dengan amal fardu di bulan yang lain. Amal fardu di bulan Ramadan nilainya dilipat gandakan, ya, menjadi berkali-kali lipat, ya. Karena itu, ya, dalam respon iman kita, ya, harus benar-benar, ya, kita ambil kesempatan, ya, momentum untuk melaksanakan, ya, ibadah dan pengabdian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjalani amanahnya, menjalani amanah risalahnya, ya, dengan membangun kesalehan pribadi, kesalehan sosial, dan kesalehan lingkungan. Berbicara tentang syarat iman ini, kita, ya, perlu memperhatikan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan, ya, keadaan orang-orang Arab Badui, ya, di mana mereka hidup bersama Nabi, beribadah, ya, bersosial, berinteraksi sosial juga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan suasana, ya, yang menurut mereka, ya, itu sangat tepat dia mengungkapkan, ya, persaksiannya, ya, wa qalatil a'rabu amanna, ya, berkata orang-orang Arab Badui bahwa sesungguhnya, ya, kami telah beriman ya Rasulullah. Yang membuat kita terhanyak, ya, yang membuat kita menjadi khawatir dengan keadaan kita adalah ternyata, ya, apa yang mereka akui dengan iman mereka itu, ya, tidak dibenarkan, ya, ya. Qala wa qalatil arabu amanna qul, ya, Allah menjawab, ya, katakanlah ya Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman, ya. Padahal mereka, ya, hidup bersama Nabi, beribadah, berinteraksi sosial, ya, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada, ya, dekat dan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika mereka menyatakan persaksian iman mereka, Allah sendiri yang menjawab, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin, ya, walakin, ya, qulu aslamna, kalian baru Islam, belum beriman, ya. Apa alasannya? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, ketika kita di awal tadi merenungkan bahwa syarat sukses kita, ya, untuk mendapat seluruh keutamaan, ya, dan keistimewaan Ramadan itu adalah dengan iman, ya, dan sudah kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma, ya, ya Allah, ya, jadikanlah hilal ini, ya, adalah hilal yang, ya, penuh, ya, keamanan dan keimanan, ya, keselamatan dan keislaman, gitu. Dan doa ini dahulukan iman dulu, gitu. Ya, kalau, ya, Arab Badui itu, ya, mendapati situasi seperti itu, bagaimana kita? Ya, karena itu kita perlu melakukan muhasabah. Karena ketika kita membaca ayat, ya, di Al-Qur'anul Karim, ya, yang mewajibkan kita berpuasa, ya, semestinya yang kita ambil respon yang utama itu adalah iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanunya dulu yang harusnya kita ambil perhatian sebelum kutiba alaikumussyam. Sehingga kewajiban apapun, ya, yang Allah sudah tetapkan, Rasulullah ajarkan, ya, itu menjadi ringan, ya, menjadi sukacita, menjadi kegembiraan, menjadi momentum untuk kita mengambil manfaat, ya, dari seluruh, ya, rahmat, anugerah, keutamaan yang Allah sediakan di dalam bulan Ramadan. Jadi kita perlu melakukan muhasabah iman kita terlebih dahulu. Karena dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa, ya, sampai kepada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi indikator, ya, ya, indikator sukses, ya, kita membangun iman kita untuk sukses meraih keutamaan, ya, dan keistimewaan Ramadan, ya, adalah dengan muhasabah iman. Berdasarkan ayat ini, ya,
Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, ada 3 ya pondasi ya atau respon iman kita ya untuk sukses membangun Ramadan. Yang pertama adalah ya kita meyakini bahwa Allah itu dekat ya. Jadi membangun koneksi ya. Yang kedua, meyakini bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Yang kalau pada ayat ini dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'wat itu adalah ya membangun interaksi. Yang pertama membangun koneksi, yakin ya dengan membangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah dekat, Allah bersama kita, Allah melihat ya seluruh perbuatan kita. Ya, Allah mengetahui zahir batin kita. Ya, terkoneksi. As-su'ur bi ma'iyatillah. Yang kedua, membangun interaksi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, berdoa, ya, aku akan kabulkan. Ud'uuni astajib lakum. Fadhkuruni adkurkum. Ya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini ada ayat interaksi. Ya, jadi hadirkan ya. Sampai puncaknya adalah ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita hadirkan kepasrahan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala la'allahum yarsyudun, agar hidup kita mendapat taufik ya. Mendapat hidayah, mendapat bimbingan, penjagaan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu suasana iman. Nah, ini perlu kita kaji bedah lebih dalam lagi. Insyaallah akan kita jelaskan pada sesi pertemuan berikutnya. Aku lupa lihada fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.